Beritahu Maham Angga bahwa aku ingin bertemu dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jalan. Kau memanggilku larut malam begini. Ada apa? Aku ingin kau membuat persiapan untuk mengadakan bazar Mina besok. Jadi segeralah kau buat pengumuman di Istana Wanita mengenai hal itu. Kali ini aturan untuk pameran akan berubah. Kali ini pemenang pameran akan menjadi seseorang dari yang kubeli barangnya. Jadi kali ini bukan lagi dari seseorang yang terbaik. Aku berikan hadiah khusus pada pemenangnya. Maafkan aku, Jalan. Sulit membuat persiapan untuk pameran, apalagi sudah larut malam. Dan coba kau lihat, cuacanya sangat dingin. Apa tidak sebaiknya besok saja? Aku tahu itu. Tapi aku ingin melihatnya sendiri. Siapa yang bisa melakukan hal itu sedemikian singkat. Sejauh aku mengenalmu, Jalal, aku dapat merasakan bahwa kali ini Mina Bazar bukan hanya tentang kompetisi. Aku lihat kau menginginkan sesuatu. Kau benar, Maham Angga. Tidak ada orang yang mengenalku lebih baik daripada dirimu. Baiklah, keinginanmu adalah perintah untukku. Selamat tinggal dan selamat malam. Ratu Joda, aku belum lupa bagaimana kau mempermalukan diri. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup dalam kedamaian, walau itu hanya saat hingga aku bisa membalas dendam. Nyonya, kenapa Raja ingin melihat Anda? Tolong beritahu aku sangat ingin tahu. Resam, pergi dan umumkan di Istana Wanita bahwa besok Raja memerintahkan untuk mengadakan Mina Bazar. Dan jangan lupa katakan pada mereka peraturan untuk pertunjukan besok. Kali ini akan ada perubahan. Selain Raja, rakyat akan diizinkan untuk membeli benda-benda di Mina Bazar. Yang bisa menjual semua barang akan mendapat hadiah spesial dari Raja. Apa? Pameran pemberitahuan akan mendadak? Iya, Resam, itu akan terjadi besok. Nyonya, bagaimana kita persiapkan semua ini? Tetap tenang dan lakukan apa yang kukatakan. Pergi dan umumkan berita ini dan jangan membantahku. Aku tidak tahu bagaimana para wanita di istana akan bereaksi terhadap berita ini. Aku tidak mengerti. Semuanya! Ayo bangun semuanya. Ayo bangun sekarang juga. Aku ada berita buruk. Ayo bangun semuanya. Ayo bangun. Ayo, aku punya berita. Hei, kenapa malam-malam begini kau berteriak dengan keras? Resam, kami akan memukulmu kalau ini adalah salah satu leluconmu. Lihat saja. Apakah dia itu mabuk? Ini sudah waktunya kalian untuk mendapatkan kesadaran kalian di istana. Raja memberitahukan kalau Mina Bazar akan diadakan besok. Besok? Ya benar, kali ini peraturannya akan berbeda. Raja akan memberikan hadiah kepada orang yang pamerannya unik. Besok? Lalu bagaimana mungkin membuat persiapannya pada malam hari? Semuanya bangun! Ayo bangun! Bagaimana ini? Tidak tahu. Besok. Ayo. Sepatu terbuat dari emas dan bertabur permata. Tidak, jangan tulis yang satu ini. Karangan bunga-bunga. Tidak. Yang ini juga jangan. Hosiar, kenapa kau tidak memberiku saran? Aku tidak punya waktu untuk itu semua. Yang mulia Ratu, bisakah kita memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan senjata? Diam kau. Kau ingin aku menjual senjata di pameran besok? Apakah sudah kehilangan pikiranmu? Ini membuang waktuku berbicara denganmu saja. Aku juga ingin menjadi pemenang kali ini. Jika aku mengambil bagian dalam pameran, produkku harus yang unik dan yang terbaik dari semuanya. Kau dengar itu, Hosya? Apa kau ingin menemuiku, Ratu Rukaya? Iya. Duduklah. Silakan. Terima kasih. Maaf, Angga. Apa yang salah dengan Yang Mulia? Mengapa tiba-tiba ingin mengadakan sebuah pameran? Dan itu juga mendadak? Aku pun terkejut dengan perintahnya. Waktunya sangat sedikit dan begitu banyak yang harus dilakukan. Kita tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Raja. Semua itu baik-baik saja. Tapi bagaimana aku akan mengadakan persiapan dengan waktu yang singkat? Dan aku tidak peduli apa yang ratu lain lakukan. Tapi aku butuh waktu untuk berpikir. Aku selalu menampilkan yang terbaik dan produk-produk yang unik tahun ini. Aku tidak bisa mempersiapkan sebuah tempat berjualan dengan produk biasa, Mangga. Ini adalah sebuah kompetisi dan aku tidak ingin kehilangan itu. Aku tahu, Ratu Rukaya. Maafkan aku jika mengatakan ini. Kau tidak perlu khawatir jika kau tidak bisa mempersiapkan apapun untuk pameran besok.
kompetisi pameran ini bukan untukmu atau aku. Ini adalah untuk alasan yang berbeda. Oh, sekarang aku mengerti maksudnya. Kompetisi ini akan menjadi antara Ratu Joda dan juga Benazir. Kau sangat pintar. Sekarang kau berhentilah mencemaskan pameran ini dan tidurlah dengan tenang. Aku punya ide yang sangat bagus untuk tempat berjualanmu di pameran. Kalau begitu Mahamangga, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Aku pamit dulu, Ratu Rukaya. Permisi. Silahkan. Semua ratu mempersiapkan untuk pameran besok, Ratu Joda. Hal ini sangat mengejutkan untuk mengetahui bagaimana setiap orang berhasil membuat persiapan. Aku ingin tahu apa yang Benazir rencanakan untuk ditampilkan di tempat berjualannya. Kelihatannya kau sangat peduli pada Benazir. Aku bukannya peduli padanya, aku khawatir padamu. Cukup, Poti. Aku tidak ingin tahu apa yang orang lain lakukan. Aku sudah putuskan. Aku tidak akan berjualan besok, titik. Kenapa kau melakukan ini, Joda? Kita wajib untuk ikut serta di dalamnya. Akan kulakukan apa yang ingin kulakukan. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku melakukan sesuatu. Tolong jangan lakukan ini. Kau adalah salah satu ratu yang mulia, Raja. Dan sesuai aturan yang berlaku, para ratu harus berpartisipasi. Salam, Ibu. Semoga Tuhan memberkatimu. Aku tidak sabar. Aku ingin mengetahui apa yang kau lakukan untuk pameran nanti. Kau sudah membuat tanda terakhir kali dengan membuat sebuah kedai berwarna-warni. Apa yang kau rencanakan kali ini? Ada apa, Joda? Tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya tidak ingin mendirikan tempat berjualan kali ini. Joda, aku tahu Jalal sudah berlaku tidak adil padamu. Dia tidak seharusnya membuka tentang keretakan hubungan kalian berdua. Dengan tidak berpartisipasi, kau akan membuat kesalahan seperti Jalal. Kau adalah ratu kerajaan ini. Kau harus menjaga agar tradisi tetap hidup. Keretakanmu adalah dengan Jalal. Lalu kenapa aku harus melewatkan kesempatan untuk melihat pameranmu, Joda? Pertengkaran pasti akan terjadi pada setiap pasangan. Kau seharusnya tidak membiarkan pertengkaran mempengaruhi hubungan kalian. Orang lain juga begitu, Joda. Hei, berhentilah menangis. Aku tidak tahu apa yang salah antara kau dan Jalal, tapi seharusnya kau tidak memperbesar masalah ini. Aku berharap kau berpartisipasi dalam pameran ini. Kau sungguh berani telah menghina diriku dengan sikapmu. Apa maksudmu, Yang Mulia? Kau ingin aku menjelaskannya sekarang? Kau pikir aku tidak bisa mengerti? Untuk apa kau berikan tempat tidur bayi itu padaku? Aku bisa merasakan bahwa Ratu Rukaya tidak akan melewatkan sedikit pun untuk memenangkan kompetisi ini. Untuk menjual produknya, dia akan menjual produk-produknya dengan harga yang lebih rendah. Dia itu sangat pintar. Aku tidak tahu apakah nanti kau akan mampu mempesona raja atau tidak. Ini kompetisi ketat. Ratu Rukaya adalah kepala permaisuri. Dan aku hanya seorang hamba. Aku harus memikirkan sesuatu yang berbeda untuk memenangkan kompetisi ini. Tentu saja untuk melawan para ratu. Lalu, pernahkah kau berpikir tentang apa yang ingin kau lakukan? Apa yang harus dipikirkan? Dan kita harus menggunakan sesuatu yang kita miliki. Ratu Rukaya memiliki kekayaan. Jadi dia akan memanfaatkan itu. Sedangkan aku, seseorang yang memiliki kecantikan dengan menggunakan otakku. Raja telah melihat kecantikanku. $50 koin? Kau
Kau pikir itu tidak terlalu mahal? Hanya di sini yang unik. Jangan mencoba membodohiku ya. Aku sudah ke setiap kedai di sini. Kalau begitu, pergi dari sini. Beli di tempat lain saja. Aku tidak percaya ini, Resam. Apa yang salah dengan wanita ini? Mereka menjadi sangat kompetitif. Setiap kali kita mengadakan Mina Bazar, aku harus mulai melakukan bisnis. Dan aku akan mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Aku akan mendapatkan uang yang banyak. Ya, itu ide bagus. Dasar bodoh. Mengapa begitu banyak orang? Ayo kita cari tahu. Ayo semuanya, datang semua ke sini. Pelajari rahasia kecantikan Benazir. Ayo silakan. Ini tempat berjualannya Javedah. Resam, suruh mereka minggir. Aku juga. Minggir. Nyonya Maham Angga mau lewat. Ayo Nyonya, silakan. Aduh ibu mertuaku, aku sangat sibuk sekarang. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Ayo siapa lagi? Ya, aku mau. Tunggu dulu. Bukankah minyak ini tidak dioleskan pada wajah? Berdiri di sana dan tenanglah. Jangan mengganggu saat aku sedang berjualan. Sekarang kalau sudah, pergi sana. Aku juga mau ya. Iya, oleskan minyak ini di wajahmu setiap hari. Percaya padaku. Nanti dalam beberapa hari wajahmu akan bersinar seperti sinar matahari. Benazir juga dulunya sangat jelek. Tapi setelah dia mulai mengoleskan minyak ini, mukanya mulai bersinar. Siapa yang memakai minyak ini maka pasti akan cantik. Aku mau 4 botol. Aku mau 8. Sebenarnya ada apa ini? Aku menjual rahasia kecantikanmu, Benazir. Setiap wanita di Agra bercita-cita untuk menjadi secantik dirimu. Percaya padaku, dalam beberapa hari setiap wanita di Agra akan terlihat cantik seperti dirimu. Tapi tidak ada seorang pun akan mempelajari bagaimana aku menggunakan kecantikanku. Ayo pergi, Zakira. Perhatian semua. Kaisar telah memerintahkan bahwa semua transaksi di Mina Bazar hari ini harus selesai. Ini adalah tradisi bahwa aku membeli sesuatu atau yang lain dari setiap tempat jualan di Mina Bazar. Tapi kali ini aku hanya akan membeli sesuatu di salah satu tempat jualan. Semua orang yang telah mendirikan tempat jualan di Mina Bazar harus menunjukkan Yang Mulia Raja produk mereka. Ini selendang yang indah, Rukaya. Tapi aku tidak bisa membelinya. Karena aku memang tidak ingin ada orang yang menuduhku memihak kepadamu. Tapi aku ingin melilitkan selendang ini di sekitar tubuhmu. Terima kasih. Ini adalah Kohinoor. Ini adalah berlian yang paling langka. Aku akan memberikannya pada orang yang menunjukkan padaku produk yang paling unik. Kau menjual bunga-bunga di Mina Bazar kali ini. Kenapa? Mengapa kau tidak mencium bunga-bunga ini, Yang Mulia? Luar biasa, mengagumkan. Kenapa kau memilih untuk menjual bunga? Pertama, karena mereka tidak sangat mahal. Semua orang mampu membeli bunga-bunga ini. Dan kedua, karena aromanya. Dan warna putih melambangkan perdamaian. Bunga-bunga ini akan membawa perdamaian kepada siapapun yang akan membelinya. Pemikiran memilih bunga-bunga ini lebih penting daripada bunga-bunga itu sendiri. Terima kasih.
Tidak ada yang berpikir dengan cara yang kau lakukan. Kau tidak menjual apa-apa untukku. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kujual kepadamu. Tapi aku ingin memberimu sebuah hadiah. Ini adalah Mina Bazar. Aku di sini tidak menerima hadiah. Kau sungguh berani telah menghina diriku dengan sikapmu. Apa maksudmu yang mulia? Kau ingin aku menjelaskannya sekarang? Kau pikir aku tidak bisa mengerti? Untuk apa kau berikan tempat tidur bayi itu padaku? Apa yang kau bawa untukku? Kau adalah jenis orang yang kupikirkan. Kau memiliki kualitas yang unik dan langka. Maham Angga. Awalnya aku menemui kesulitan untuk memutuskan apa yang kutunjukkan padamu. Aku tidak tahu apa yang cocok dengan kelas kemuliaanmu. Aku memutuskan untuk membuat lukisanmu. Aku sebenarnya tidak menganggap diriku seorang seniman. Tapi ini adalah usaha sederhanaku. Aku terkesan. Tidak ada orang yang berhasil mengabadikan wajahku di lukisan yang begitu indah. Tidak ada yang mampu menciptakan binar mataku pada sepotong kanvas. Aku seolah merasa seperti melihat diriku sendiri di dalam cermin kaca. Di Mina Bazar kali ini aku menemukan lukisan Benazir yang paling berharga dan yang paling unik. Selain dari bakat yang luar biasa, aku menghargai pemikiran di balik menciptakan lukisannya. Oleh karenanya aku sangat senang untuk mengumumkan bahwa Benazir adalah pemenang tantangan kali ini. Aku memberinya berlian ini sebagai hadiahnya. Aku juga menganugerahkan gelar Kohinoor pada dirinya. Dalam sejarah Mina Bazar, tidak pernah terjadi pelayan memenangkan tantangan. Itu karena kecantikannya dan bukan karena lukisan tersebut. Selain cantik, Benazir juga sangat cerdas. Ada apa, Ratu Rukaya? Mengapa kau begitu marah? Lihatlah orang yang harus merasa marah. Aku ucapkan terima kasih. Terima kasih yang mulia. Berlian Kohinoor selalu ditemukan tertancap di mahkota raja. Tapi aku senang berada di sampingmu dan melayanimu. Tunggu Jalal. Sebagai ratu dinasti Mughal, aku ingin mengetahui sesuatu. Soal apa? Aku ingin tahu apa yang Ratu Joda bawakan untukmu. Tunjukkan pada kami, Ratu Joda. Tempat tidur bayi? Apa artinya ini? Tempat tidur bayi ini merupakan harapanku. Harapanku yang terbaik untuk yang mulia raja. Aku tidak tahu ratu yang mana.
yang akan memberikan Yang Mulia Raja, seorang pewaris tahta. Tapi aku berdoa bahwa dia diberkati dengan kelahiran seorang ahli waris segera, Ibu. Kami percaya bahwa jika kami menjaga sebuah tempat tidur bayi, maka Tuhan akan memberkati kami dengan seorang anak. Kau benar. Ini hadiah yang sangat berharga. Tidak ada yang bisa memberi harga pada tempat tidur bayi ini. Bagaimanapun juga, orang yang memberikan sebuah hadiah pantas dihormati. Aku berikan kalung ini sebagai tanda terima kasih. Ini adalah pusaka keluarga kami. Almarhum Kaisar Humayun menghadiahkanku kalung ini. Untuk selanjutnya, pusaka ini menjadi milikmu. Kau sungguh berani telah menghina diriku dengan sikapmu. Apa maksudmu, Yang Mulia? Kau ingin aku menjelaskannya sekarang? Kau pikir aku tidak bisa mengerti? Untuk apa kau berikan tempat tidur bayi itu padaku? Apa yang kau pikirkan, Joda? Tidak ada, Moti. Aku hanya merasa lelah setelah dari Mina Bazar. Ibu mertuamu itu adalah orang yang terbaik di dunia, bukan begitu? Tapi lihat bagaimana putranya. Moti, apa kau berpikir bahwa Yang Mulia Raja Jalal adalah seorang manusia yang baik? Dalam hal apa dulu yang kau bicarakan? Kau jangan berpura-pura tidak tahu, Moti. Kita lihat yang terjadi di Mina Bazar. Dia sangat pilih kasih dan berat sebelah dalam keputusannya. Dia memberikan perhatian yang lebih dari yang dibutuhkan pada Benazir. Seorang raja bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kenapa kau jadi terpengaruh oleh apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia menjadi masalah untukmu? Salimah, aku akan tidur dengan tenang setelah sekian lama. Kupikir Yang Mulia bahagia tentang Mina Bazar. Iya, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Aku begitu menyukainya. Lebih baik Yang Mulia tidur. Aku akan pergi darimu. Selamat malam. Selamat malam. Adil dalam cinta dan perang, Joda. Dan sekarang aku merasa lega melihatmu iri tentang Benazir. Tidak ada yang salah jika aku sedikit tidak adil. Kukira hal ini baik-baik saja untuk menjadi tidak adil, sehingga aku bisa melihat apa yang sedang kau alami saat ini. Kau tidak mengerti maksudku, Ratu Rukaya. Ibunya Jalal memuji ide Joda, dan hari ini dia mulai banyak mendukung Ratu Joda. Dia memberi kalung tersebut pada Joda di depan semua orang. Kau telah melakukan begitu banyak untuk Jalal dan kerajaan ini. Tapi dia tidak pernah memberikan apapun padamu hingga sekarang. Kau adalah kepala permaisuri. Kau berhak mendapatkan kalung itu. Seharusnya bukan untuk Ratu Joda. Dia tidak memberikan kalung itu padaku karena dia tahu bahwa aku tidak suka kemewahan tersebut. Ratu Rukaya, masalah ini bukan tentang kalung tersebut. Masalahnya adalah tentang dirinya yang mendukung Ratu Joda. Baiklah, kita menganggap bahwa ia memuji Joda untuk idenya. Tapi dia memberi indikasi kepada Ratu Joda untuk melahirkan pewaris kerajaan Mughal. Dengan menghargai Ratu Joda, dia telah memunculkan keraguan denganmu.
Dia mengharapkan Ratu Joda untuk melahirkan pewaris dari saat kau mengalami keguguran anak jalan. Dan dia membuktikan hal ini di Mina Bazar. Aku tidak suka hal itu. Kau seperti seorang ibu untuk Yang Mulia dan Perdana Menteri Kerajaan. Tidakkah seharusnya kau peduli tentang perintah Yang Mulia? Dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Ratu Joda bukanlah ancaman bagiku. Ini adalah kesalahpahamanmu. Ratu Joda merupakan ancaman bagimu. Kau mulai terganggu denganku. Tapi cobalah untuk memahami mengapa aku menceritakannya kembali padamu. Pasti ada beberapa alasan. Aku adalah temanmu, Ratu Rukaya. Aku tidak ingin ada yang masuk antara kau dan Jalal. Apalagi dia seorang putri Rajput. Apakah kau percaya atau tidak? Ratu Joda merupakan ancaman. Ratu Rukaya, kau sangat bijaksana. Aku berharap kau bisa mengerti perlunya untuk menjaga posisi di istana. Kau harus melindungi cintamu. Aku harus pergi. Yang Mulia Ratu, Anda pasti lelah. Apa Anda ingin tidur? Tidak, Hosiar. Aku tidak mengantuk. Siapkan satu hoka lagi untukku. Yang Mulia, jangan pedulikan apa yang Maham Angga katakan. Semua orang di istana tahu keretakan antara Yang Mulia Raja dan Joda semakin parah saja. Ratu Hamidah berusaha untuk menutupi keretakan ini. Dan juga Ratu Joda akan mendapat perlakuan buruk lagi, Yang Mulia. Tidak, Hosiar. Kau tidak mengerti. Ratu Joda kehilangan kepeduliannya karena Benazir. Tapi harus kukatakan Maham Angga tidak bersalah. Yang Mulia memberikan gelar Kohinoor untuk Benazir. Tapi dia masih seorang hamba. Dia tidak akan bisa melahirkan ahli waris dari kerajaan Mughal. Itu sebabnya ibu menaruh harapan pada Ratu Joda. Dukungan ini bukan hanya saja menghinaku, tapi juga menghina Yang Mulia. Jika Yang Mulia membahas masalah ini dengan kasar, dia akan merasakan bahwa kau cemburu pada Joda. Apakah kau pikir Yang Mulia tidak akan mengetahui ini? Jika aku tidak memberitahu Yang Mulia, Maham Angga akan melakukan itu untukku. Dan Maham Angga ingin mempermalukan Ratu Joda lebih dari yang aku lakukan. Ini balas dendam Maham Angga untuk apa yang terjadi dengan Adamkan. Maham Angga akan mengurus Ratu Joda. Apa kau akan melakukan sesuatu? Iya. Aku berencana untuk menonton mereka bertarung. Kau sungguh berani telah menghina diriku dengan sikapmu. Apa maksudmu, Yang Mulia? Kau ingin aku menjelaskannya sekarang? Kau pikir aku tidak bisa mengerti? Untuk apa kau berikan tempat tidur bayi itu padaku? Yang Mulia itu benar-benar tidak adil, Moti. Joda, apa yang sedang kau bicarakan? Apa ini tentang Raja memberikan Kohinoor ke Benazir? Semua orang tahu bahwa Raja terpikat olehnya. Dia memang cantik. Dia juga sangat cerdas. Dia adalah seorang pelukis yang baik. Dia sangat baik dalam pertarungan pedang. Dan dia juga menari dengan sangat baik. Para hamba di istana wanita berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat baik saat dia memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Tolong hati-hati, biar ku urus sendiri. Dan berhenti memuji Benazir di depanku. Apa kau tidak pernah melihat orang yang lebih cantik daripada dia? Sejak tadi kau sibuk memuji-muji dia terus. Kenapa kau marah? Apa yang terjadi pada pikiranmu? Katakan padaku, aku ini kan temanmu. Moti, menurutku Yang Mulia terlalu memberi perhatian lebih pada Benazir. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memberi gelar Kohinoor pada Benazir. Dia sengaja. Dia melakukannya untuk membuatku iri karena dia pikir aku pasti akan terpengaruh oleh hal itu. Terserah dia mau lakukan apa, aku tidak akan terpengaruh olehnya. Dia memang benar, Joda. Apa maksudmu, Moti? Ya, meskipun dia memberikan posisi serta berlian, tapi kau punya kalung yang merupakan benda pusaka, Joda. Tentu saja dia terpengaruh. Kenapa kalung ini diberikan padamu? Berhentilah memikirkan itu, Moti. Aku tidak peduli tentang kalung ataupun posisi. Kau tidak akan mengerti keadaanku. Tinggalkan saja aku.
Tidak ada sesuatu untukku? Aku punya sebuah hadiah untukmu. Mina Bazar adalah perdagangan dan bukan untuk bertukar hadiah. Aku umumkan Benazir menjadi pemenang kompetisi kali ini. Dan aku menganugerahkan padanya gelar Kohinoor. Ya Tuhan, kenapa aku begitu gelisah? Yang Mulia benar-benar membuatku bermasalah sepanjang hari. Dan sekarang aku tidak bisa tidur memikirkannya. Kau tahu Zakira, Yang Mulia Raja tidak memberikan berlian ini ke salah satu ratunya. Sebaliknya, dia memberikan ini padaku. Berarti aku sangat istimewa. Jangan puas dulu hanya karena dia memberimu berlian. Kita masih punya jalan yang panjang untuk mencapai tujuan kita. Iya, memang ini akan membawa kita beberapa waktu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Secara bertahap, aku sukses dalam merayunya. Dia mulai mendukungku atas orang lain. Itu adalah kesalahpahamanmu. Jika kau sudah berhasil memikat hatinya, dia akan datang ke ruanganmu saat ini. Tapi dia menolak untuk datang. Sebaliknya, dia memintamu untuk pergi ke Anguribak. Itu benar. Yang Mulia Raja menolak untuk datang ke ruanganku. Tapi dia tidak akan menolak undanganku lagi. Dia tidak bisa menghindari pesonaku selamanya. Salam, Benazir. Kau sangat senang mendapat berlian tersebut? Kenapa kau berkata begitu? Aku tidak boleh senang. Hanya sebuah berlian dan gelar Kohinoor tidak berarti bahwa raja menganggapmu di atas segala semua ratunya. Jangan memendam setiap kesalahpahaman. Selama Ratu Joda berada dalam kehidupan Yang Mulia Raja, kau hanya akan menjadi seorang hamba baginya. Apa yang harus aku lakukan untuk berpihak padaku? Seperti yang aku katakan. Kau harus menjadi orang yang licik. Kau akan melakukan sesuatu yang akan membuat Jalal berpikir bahwa kau terus-menerus membutuhkan perlindungannya. Jangan khawatir, Maham Angga. Aku yakin aku akan berhasil membuat dia bertekuk lutut. Aku takut kau akan gagal total jika kau mencoba untuk melakukan itu. Apa kau tidak pernah mendengar bahwa Jalal tidak punya hati, namun dia mempunyai otak? Jadi coba, pahami otaknya bekerja. Kau harus menang darinya dengan akal dan kecerdasan. Itulah satu-satunya cara untuk mengubah agar dia berpihak padamu. Dan kau memiliki senjata yang tidak tertandingi yang bisa kau gunakan, yaitu kecantikanmu. Yang perlu kau lakukan adalah mengikuti perintahku. Hal itu tidak hanya akan menjamin bahwa kau akan menjadi kesayangannya, dan itu menguntungkan untukmu. Kau dengar itu, Zakira? Dia ingin aku bermain licik dalam permainan ini. Biarkan saja dia memendam kesalahpahamannya. Ketika dia menyadari bahwa dia hanya boneka dalam permainanmu, maka itu akan terlambat. Kau sungguh berani telah menghina diriku dengan sikapmu. Apa maksudmu, Yang Mulia? Kau ingin aku menjelaskannya sekarang? Kau pikir aku tidak bisa mengerti? Untuk apa kau berikan tempat tidur bayi itu padaku? Jalal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maham Angga. Apa yang membawamu kemari kali ini? Jalal, aku benar-benar tidak setuju. Apa yang terjadi hari ini? Apa masalahnya? Beritahu aku, duduklah. Aku terkejut kau bertanya padaku tentang hal ini. Putraku Adam telah dipenjara. Aku datang untuk berdamai dengan hal itu karena dia bersalah dan dia pantas dihukum. Tapi aku telah menganggapmu sebagai putraku juga, Jalal. Kau tidak bersalah melakukan sesuatu yang salah. Lalu mengapa kau memikul penghinaan? Tidak, aku tidak bisa menerima ini, Jalal. Siapa yang menghinaku? Apa kau tidak tahu? Ratu Joda telah menghinamu. Ratu Joda telah menghinamu, Jalal. Dengan menghadirkan di depanmu tempat tidur bayi di depan semua orang.
Maafkan aku karena mengatakan ini, Jalal, tapi dia telah mengejekmu hanya karena kau belum mempunyai seorang anak. Dia mengibaratkan bahwa kau... Maham Angga. Aku mohon maaf, Jalal. Aku tahu kau merasa sakit hati. Aku pun merasa sakit hati ketika melihatmu dalam keadaan seperti itu. Dan yang lebih buruk adalah bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jalal, kau mungkin tidak ingin mendengar ini dariku. Tapi aku akan memberitahu apa yang ada dalam pikiranku. Kupikir bahwa Ratu Jodah sedang mencoba untuk membalaskan dendam kematian mantan tunangannya, Pangeran Suryabansi. Pasukan Mughal bertanggung jawab atas kematiannya, Jalal. Ratu Jodah dulu membencimu ketika kau menyerang Amer. Kau tahu itu. Tapi setelah datang ke Agra, setelah dia menghabiskan begitu banyak waktu bersamamu, dia tidak berhenti membencimu. Aku bisa menanggung kenyataan bahwa dia membenciku. Aku hanya seorang pelayan kerajaan ini. Tapi kau adalah seorang raja. Selain itu, kau adalah suaminya. Bagaimana mungkin dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Aku adalah ibu yang menyusuimu. Aku telah melihatmu tumbuh hingga ke posisi raja. Aku tidak sanggup melihat orang mempermalukanmu, Jalal. Aku tahu kau telah menggunakan Benazir untuk mempermalukan Ratu Jodah. Tapi Ratu Jodah telah mempermalukanmu dengan mempertanyakan kejantananmu. Kejantananmu, Jalal. Kau benar sekali. Jodah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kenyataan bahwa dia adalah ibu tersayangku. Dia berusaha keras untuk menghinaku. Kau benar, Maham Angga. Aku harus segera mengakhirinya. Aku tidak tahu apakah Ratu Jodah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dengan menjadi kesayangan Ratu Hamidah. Tapi aku akan selalu memanfaatkan bahwa aku adalah kesayangan Jalal. Kau harus tidur, Jalal. Kau perlu istirahat. Yang Mulia, Munim Khan menstabilkan situasi di Kabul. Anda harus berkonsentrasi pada kerajaan Rajput. Aku tidak bisa berkonsentrasi pada apapun kecuali Rajput. Yang Mulia, Anda tampaknya kehilangan pikiran Anda. Kau benar, Adgah Khan. Sepertinya aku telah kehilangan pikiranku. Aku akan bicara denganmu mengenai hal ini nanti. Baik, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Aku tidak ingin berbicara dengan. Aku tidak kesini untuk bicara denganmu. Aku kesini untuk memberimu sesuatu. Kau belum puas memberikan tempat tidur bayi itu. Apa maksudmu? Kenapa kau marah padaku? Kau bukanlah yang tidak berdosa, Jodah. Biarkan aku memberitahumu. Aku tidak senang dengan apa yang terjadi kemarin. Ambil persembahan suci ini. Aku baru kembali dari kuil, lalu aku melihatmu di sini, jadi aku kemari. Jangan menolak persembahan suci. Ini. Sekarang katakan, apa yang membuatmu tidak senang? Kau sungguh berani telah menghina diriku dengan sikapmu. Apa maksudmu, Yang Mulia? Kau ingin aku menjelaskannya sekarang? Kau pikir aku tidak bisa mengerti? Untuk apa kau berikan tempat tidur bayi itu padaku? Dengan memberikannya berarti kau telah mengejekku karena aku belum mempunyai seorang anak. Itu adalah perasaan kamu sendiri. Setelah melihat tempat tidur bayi itu, ibumu malah memberikan kalungnya kepadaku. Sementara kau menganggap tempat tidur bayi itu sebagai ejekan. Masalahnya bukan tempat tidur bayi, tapi sudut pandangmu. Jadi maksudmu, sudut pandangku yang salah? Iya, Yang Mulia. Kau keliru menganggap keinginan bayiku sebagai ejekan. Sementara lukisan Benazir yang tidak begitu bagus, malah kau beri penghargaan lebih. Gambarmu seharusnya tidak dijual di bazar, Yang Mulia, tapi kau menjadikan dia sebagai pemenang.
Jadi masalahnya adalah sudut pandangmu, Yang Mulia. Kenapa tidak kau akui saja bahwa kau tidak senang aku memberikan perhatian lebih pada Benazir? Aku rasa tidak begitu. Namun semua orang di istana sepertinya berpikir bahwa kau punya perhatian dan menyukai Benazir lebih, Yang Mulia. Joda, aku ini seorang raja. Tidak perlu memberikan penjelasan apapun untuk tindakan atas keinginanku. Sudut pandangmu itu yang salah. Aku percaya aku selalu berdiri di sampingmu. Tapi bagaimana kau membalasku untuk hal ini? Kau permalukan aku di depan semua orang. Mempertanyakan kejantananku. Sebagai suamimu, aku mempunyai hak untuk menuntut hal-hal tertentu kepadamu. Kau mengerti itu? Jadi sebaiknya sebelum kritikku, ada baiknya kau berpikir dulu tentang yang kau lakukan. Yang Mulia. Muti, dari mana saja kau? Aku mengambil air untuk mandimu dan kemudian aku bertemu Belabai dalam perjalanan. Wanita yang menjual produk kecantikan untuk semua orang itu, dia menjual sebuah pasta baru hari ini. Dia mengatakan bahwa pasta akan membuat kulit seseorang bersinar, itu meningkatkan kecantikan seseorang. Itu mengandung minyak almond. Oh ya? Di mana pastanya? Aku tidak membelinya. Aku bilang padanya bahwa Ratu Joda tidak membutuhkan pasta untuk meningkatkan kecantikannya. Dia sudah sangat cantik. Oh begitu. Sampai kemarin kau masih memuji Benazir. Tolong katakan, Muti, apa memang benar banyak orang di istana yang memuji kecantikan Benazir itu? Ya, dia memang sangat cantik, tapi penampilannya bukanlah segalanya. Itu sebabnya kau diberikan pusaka keluarga dan bukan dia. Ya, itu benar. Lalu kenapa kau tidak tampak bahagia dengan itu? Karena Yang Mulia memberikan berlian pada Benazir. Aku pikir kau terlalu khawatir karena Benazir dan itu menjadi pikiranmu. Tidak, aku tidak khawatir karena Benazir. Aku memikirkan yang telah Yang Mulia katakan kepadaku tadi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, aku terpaksa mengakui bahwa aku selama ini telah salah menilainya dan tidak adil kepadanya. Aku tidak suka apa yang dia katakan, tapi tampaknya menjadi kebenaran yang pahit. Ada kemungkinan bahwa aku telah salah memberinya isyarat. Jadi dia bersikap begitu kepadaku. Kalau memang itu terjadi, kenapa kau tidak bicara dengannya saja? Aku memang ingin membahasnya. Aku pikir aku harus meminta maaf padanya atas perilakuku selama ini. Tapi dia malah tidak siap untuk berbicara denganku. Itu mungkin karena kau tidak mencoba cukup keras. Kau lebih konsentrasi pada Benazir dan kurang pada Yang Mulia. Aku yakin kau akan segera menemukan kesempatan untuk bicara. Iya. Aku rasa yang kau katakan itu benar, Muti. Aku harus berkonsentrasi pada Yang Mulia dan bukan pada Benazir.